Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2076 sampai bab 2080. Ini dia, Ye Junlin menjadi serius. Di antara puluhan ribu orang di depannya, dia sudah merasakan dua keberadaan yang sangat berbeda dari yang lain. Entah itu negara adidaya atau pejuang, mereka semua berbeda dari dua orang ini. Bagaimana Anda menggambarkan kedua orang ini? Kanan. Batu matahari, kedua orang ini seperti batu matahari, tubuh energi murni. Ini mengandung energi yang mengerikan. Saya tidak bisa merasakan organ, darah, tendon, del sama sekali. Tubuh energi murni, tampaknya seluruhnya terdiri dari energi. Seperti yang diharapkan dari Su Zhengji, jika orang gila ini masih hidup, dia mungkin lebih menakutkan daripada Richard. Untungnya dia meninggal. Sebelum Ye Junlin bisa berpikir lebih jauh, semua master dari laboratorium dewa maju terus. Meskipun ada dua badan energi murni yang bertarung, Richard masih khawatir dan membutuhkan banyak ahli untuk membantunya. Ye Junlin dan Li Chengmin bekerja sama. Saya harus mengatakan bahwa Li Chengmin sangat berbakat, terutama kemampuan kontrolnya, yang merupakan musuh negara adidaya. Selalu mampu menekan mereka, Li Chengmin segera menjerat lusinan ahli, menghilangkan banyak tekanan dari Ye Junlin. Ye Junlin juga bertarung dengan sejumlah besar master. Richard selalu memperhatikan situasi, masalahnya sekarang sudah pasti, tapi dia tetap tidak bisa mengabaikannya. Namun saat ini, dia menerima kabar tersebut. Sun Stone dan Qilin menghilang setelah mengejar mereka. Mereka telah hilang sama sekali dan tidak dapat ditemukan dengan cara apapun. Bagaimana dengan mesin-mesin itu? Richard bertanya. Itu digunakan, ini sangat aneh. Itu menghilang tanpa alasan, metode pihak lain agak kuat. Richard berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja. Menilai dari kekuatan mereka beberapa kali terakhir, ini kami pasti bisa kali ini tidak menemukannya, beberapa dari kita tertinggal untuk mencarinya, sementara yang lain datang ke Star City. Ada seseorang di sini dan kita harus menangkapnya, sekelompok besar orang yang melacak batu matahari Qilin. Kembali dan menekan ke depan, akan sulit bagi Ye Junlin untuk pergi saat itu. Kecuali jika Anda memotong jalan berdarah dengan paksa. Di tengah lapangan, Ye Junlin sudah bertarung melawan tubuh energi murni. Boom, boom, kedua belah pihak bertarung bola balik. Meskipun ini adalah versi rendah dari tubuh energi murni, kekuatannya terlalu cepat. Dia sebenarnya bisa bersaing dengan Ye Junlin, tidak ketinggalan sama sekali. Tapi master lainnya mengalami bencana dan tidak bisa menahan pukulan Ye Junlin. Entah tubuhnya meledak, atau lubang berdarah meledak. Meskipun mereka juga sangat kuat, tapi antara Ye Junlin dan dua badan energi murni, dia masih tampak agak lemah. Tidak pada level yang sama, jika Anda bersikeras ikut campur dalam pertempuran tingkat ini, Anda hanya akan mati. Richard awalnya ingin menggunakan dua badan energi murni sebagai kekuatan tempur utama, dan master lainnya akan menggunakannya untuk mengkonsumsi dan melecehkan. Tampaknya pengaruhnya kecil sekarang, hampir tidak berdampak pada Ye Junlin. Korbannya sangat banyak, semakin banyak master yang jatuh. Orang-orang ini juga bisa menemui jalan buntu dengan Li Chengmin. Boom, boom, dengan dua pukulan menakutkan Ye Junlin. Semua hal yang memakan dan mengganggunya tersingkir. Hanya ada dua badan energi murni yang tersisa. Tuan, tidak perlu mengirim siapapun, kita berdua sudah cukup. Kedua badan energi murni itu melambaikan tangan mereka, memberi isyarat kepada Richard untuk tidak mengirim siapapun. Keduanya bisa menangani Ye Junlin. Boom. Boom, kedua raksasa itu langsung aktif dan berubah menjadi kilat, membunuh Ye Junlin satu demi satu. Jauh lebih cepat dari destroyer sebelumnya, besarannya sama sekali tidak sama. Richard juga membekali mereka dengan armor yang sesuai dan sejenisnya untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan mereka. Keduanya memulai dengan kecepatan suara 8 kali lipat. Dua pukulan mengerikan datang, kecepatan yang bahkan sulit ditangkap oleh mesin.
Tapi Ye Junlin benar-benar menghindari dua pukulan tersebut. Boom, boom, dua pukulan menghantam dua badan energi murni pada saat bersamaan. Kedua pukulan ini mengandung banyak kekuatan. Ye Junlin ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Bang, Ye Junlin cukup kuat, sekuat tubuh energi murni, dia terbang di bawah ledakan kedua pukulannya. Retak-retak, armor di tubuh mereka meledak inci demi inci. Mereka mundur ratusan meter tanpa henti, bahkan ada raut wajah yang mengerikan dan menyakitkan. Ini adalah pertama kalinya setiap orang melihat tubuh energi murni seperti ini. Semua orang kaget melihatnya. Apakah ini terlalu kuat? Awalnya, semua orang mengira bahwa ketika tubuh energi murni bertemu dengan seseorang, itu akan menjadi penghancuran dan pembantaian sepihak. Tanpa diduga, kali ini lawannya begitu kuat hingga mampu menekan tubuh energi murni. Tubuh energi murni akhirnya menstabilkan sosoknya setelah mundur lebih dari 100 meter. Namun ekspresi mereka berubah aneh pada detik berikutnya. Bang bang bang, semburan suara ledakan seperti petasan keluar dari tubuh mereka. Berbagai tingkat kekuatan meledak, kekuatan tingkat kedua. Bang bang bang, kekuatan ketiga keluar. 5 tingkat kekuatan penuh, satu demi satu kekuatan meledak sepenuhnya di tubuh dua badan energi murni. Membuat suara-suara yang mengerikan, dan tubuh mereka diledakkan dengan ribuan lubang, terkoyak, dan sangat cacat. Ini adalah kedua kalinya berbagai kekuatan Ye Junlin ditunjukkan. Pertama kali membunuh Destroyer, tidak ada yang tahu. Kali ini setara dengan menunjukkannya kepada dunia. Buat kagum semua orang begitu Anda bergerak, apakah ada teknik seperti itu? Apa ini? Ini belum pernah terjadi pada semua orang. Apalagi menghajar tubuh energi murni hingga tak mampu melawan. Sangat buruk, melihat rasa malu dari tubuh energi murni, tubuh itu akan meledak. Semua orang tercengang, mungkinkah senjata pembunuh terhebat Richard disiksa dan diledakkan saat pertama kali muncul? Itu akan menjadi lelucon terbesar. Bahkan Li Chengmin pun bersemangat. Seperti yang diharapkan dari Ye Junlin, dia mampu mengalahkan senjata terbesar Richard. Dia menjadi semakin percaya diri untuk bertahan hidup. Mustahil, apakah energi murni tubuh akan hilang? Li Siji dan yang lainnya memandang Richard, mereka juga takut. Akan sangat memalukan jika kita gagal, tapi Richard terlihat tenang dan berkata dengan dingin, lihat saja. Dia terkejut hanya karena banyaknya kekuatan yang baru saja digunakan Ye Junlin. Dia bahkan muncul dalam keadaan kesurupan di depannya, bagaimana jika orang ini benar-benar Ye Junlin? Namun kini keraguan itu hilang, orang ini menggunakan metode yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kecualikan Ye Junlin, boom. Berbagai tingkat kekuatan meledak sepenuhnya, tubuh mereka telah mengalami cacat parah. Tepat ketika Li Chengmin mengira dia akan menang, ekspresi Ye Junlin berubah, tidak bagus. Benar saja, detik berikutnya, tubuh kedua tuan itu berubah bentuk dan kembali ke posisi semula, dan bekas luka di tubuh mereka dihilangkan, satu persatu. Mereka persis sama seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Inilah hal yang menakutkan tentang tubuh energi murni. Mereka adalah badan energi, bukan entitas, jadi serangan itu tidak ada gunanya. Itu hanya dapat menekannya untuk sementara. Saya tidak percaya. Kali ini, Ye Junlin mengambil inisiatif menyerang. Boom, boom, beberapa tingkat kekuatan lainnya. Kali ini 6 tingkat kekuatan penuh. Mereka berdua masih merasa malu seperti biasanya, dan tubuh mereka akan meledak berkeping-keping. Tapi hanya sedikit, pada akhirnya mereka benar-benar pulih. Tidak ada tanda-tanda cedera atau kerusakan, ayo lagi. Ye Junlin menggunakan 7 tingkat kekuatan kali ini. Kekuatannya terus berlipat ganda, sangat menakutkan. Tapi itu tetap tidak berguna. Pada akhirnya, tubuh energi murni dapat pulih tanpa dampak apapun. Ini, Ye Junlin akhirnya melihat kengerian tubuh energi murni. Dalam waktu singkat pasti tidak mungkin bisa dihilangkan. Mereka tidak mati, kecuali jika metode khusus digunakan. Tapi di mana saya bisa memikirkan solusi khusus untuk sementara waktu? Jika keterikatan terus berlanjut, laboratorium dewa pasti akan kewalahan oleh tentara,
dan lebih banyak ahli akan datang untuk mendukung. Tidak ada cara untuk lari, menarik giliran kita. Melihat Ye Junlin melarikan diri, dua badan energi murni menyerang. Orang-orang seperti itu bajingan, apapun metode yang Anda gunakan, Anda tidak dapat membunuh mereka. Selamat bersenang-senang, itu akan membunuhmu. Terlebih lagi, keduanya sangat kuat, itu benar-benar bisa mengancam Ye Junlin. Dan jika ditunda semakin lama, semua pasukan yang dibawa Richard akan muncul. Bahkan laboratorium dewa akan mengirimkan ahlinya. Saat itu, Ye Junlin mengatakan bahwa dia telah lolos tanpa cedera. Apakah dia dapat bertahan atau tidak adalah satu hal. Jika Anda terseret oleh tubuh energi murni, Anda akan selalu berada dalam bahaya. Melihat Ye Junlin hendak melarikan diri, kedua badan energi murni itu mencoba yang terbaik untuk menjeratnya. Richard mengirim lebih banyak orang untuk menghalangi Ye Junlin. Pergi, perkuat tenaga dan tangkap Li Chengmin. Richard ingin menguji apakah orang di depannya akan meninggalkan Li Chengmin dan melarikan diri sendirian. Dia mengirim lebih banyak orang untuk mengepung Li Chengmin. Ada juga beberapa penyihir di antara mereka. Li Chengmin bisa mengendalikan orang lain, jadi dia melakukan yang sebaliknya. Gunakan penyihir untuk mengontrol atau mengganggu Li Chengmin. Segera Li Chengmin dirugikan. Bang, dia tersingkir. Bahkan Li Chengmin merasa dia akan diserahkan oleh Ye Junlin. Bagaimanapun, dia adalah tanggung jawab dalam situasi ini. Tuan Richard, orang-orang kita akan tiba dalam 3 menit. Pada saat ini, pasukan yang kembali segera tiba. Hanya itu kekuatan Richard, meskipun dua badan energi murni itu abadi. Namun kekuatan tempur utama masih bergantung pada orang-orang tersebut. Begitu mereka tiba, Ye Junlin tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Kecuali Anda membunuh semua orang, tapi itu tidak mungkin. 2 menit, waktu terus berjalan. Li Chengmin akan dikendalikan. Ye Junlin tiba-tiba kembali dan menyelamatkan Li Chengmin. Wanita ini tidak bisa mati, masih berguna. Hahaha, sekarang sepertinya dia tidak lagi mengasingkan kita. Mereka benar-benar satu tim. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa pergi. Dalam pandangan Richard, perilaku Ye Junlin dalam menyelamatkan Li Chengmin hanya bisa saja itu menunjukkan bahwa mereka memang demikian, bersama. Tapi ini adalah kesempatan besar baginya. Ye Junlin sedang membawa beban dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pergi, tangkap dia, Richard melambaikan tangannya, dan semua orang menjadi gila, mengepung Ye Junlin dan mereka berdua. Saat ini, Li Chengmin terluka parah dan hampir tidak berguna. Hanya sedikit lebih baik daripada beban. 1 menit dalam 1 menit, pasukan besar kita akan tiba, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri saat itu. Mendengarkan suara yang keluar dari telinganya, Richard menjadi bersemangat. Akhirnya mampu menangkap musuh. Jika Anda menangkapnya, Anda pasti bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Gemuruh, pasukan Richard akan segera tiba, dan suara-suara di kejauhan terdengar. Tim pesawat telah tiba, bentuk jaringan blokade di udara. Semua senjata canggih ditujukan ke Ye Junlin. Mereka datang, dalam beberapa puluh detik, kita akan dikepung, kita tidak akan bisa keluar saat itu, kecuali kita membunuh semua orang. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang dia tidak tahu seberapa kuat laboratorium para dewa ini, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa keluar setelah dikepung. Benar-benar tidak yakin, jadi cobalah melarikan diri sebelum pasukan Richard mengepung Anda. Waktunya hanya puluhan detik, namun masalah terbesar saat ini adalah keterikatan dua badan energi murni. Mereka benar-benar merupakan kumparan kematian. Meskipun mereka tidak bisa menyakiti Ye Junlin, mereka bisa bergantung pada Ye Junlin. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Anda bahkan tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Setelah 1 pukulan, mereka akan segera mengejar Anda. Ada banyak sekali ahli di pinggiran yang menghalangi dan melecehkan. Sangat mengganggu, namun peluangnya hanya beberapa puluh detik saja. Dalam beberapa puluh detik, Ye Junlin akan berada dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ye Junlin menjadi cemas dan memandang Li Chengmin.
Keduanya saling memandang, waktu berlalu sedikit demi sedikit. 30 detik, 20 detik. Waktunya benar-benar tiba. Waktu hingga tentara mengepung mereka terus menghitung mundur. Ye Junlin masih belum bisa menyingkirkan tubuh energi murni. Cepat dan pikirkan cara, Ye Junlin berteriak pada Li Chengmin. Ekspresi Li Chengmin berubah. Detik berikutnya, sekelompok anak muda bergegas keluar dari kerumunan. Tepatnya, mereka adalah laki-laki dan perempuan berusia 13 atau 14 tahun. Artinya, anak muda yang takut dengan Sansing Group dikenal sebagai setan. Mereka tiba-tiba kehilangan kendali dan benar-benar membunuh para master di laboratorium dewa. Anak-anak muda ini tidak pernah sempat menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Secara khusus, mereka hanya mendengarkan kata-kata Li Chengmin. Setelah Li Chengmin dibawa pergi, mereka berdiri diam. Tentu saja, tidak ada seorang pun di grup Sansing yang berani memesannya. Saya tidak berani memprovokasi dia. Selain itu, Richard tidak memperhatikan sama sekali, sehingga mereka terus bersembunyi di pojok. Namun kini setelah mendengar perintah Li Chengmin, kelompok orang ini justru membunuh para ahli di laboratorium dewa. Kelompok laki-laki dan perempuan ini sungguh menakutkan. Beberapa master super di laboratorium dewa tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Mereka segera mendatangi Ye Junlin dan mereka berdua. 6 di antaranya memisahkan dan menjerat 2 badan energi murni. Inilah peluangnya, kesempatan untuk melarikan diri. Sekitar 10 detik, Ye Junlin pergi bersama Li Chengmin. Pada saat ini, sebelum pasukan laboratorium dewa mengepung mereka, Ye Junlin masih menemukan celah dan bergegas keluar. Kedua badan energi murni ingin mengejar ketinggalan, tetapi mereka terjerat erat. Anak laki-laki dan perempuan di depan mereka semuanya kuat dan menakutkan. Total ada 13 orang, dan serangan mereka bersama-sama benar-benar menghancurkan bumi. Mereka mampu menekan master laboratorium dewa, termasuk 2 badan energi murni, dalam 1 saat. Tentu saja tidak ada yang menjawab, semua perhatian tertuju pada Ye Junlin. Seseorang tiba-tiba keluar untuk membunuh mereka, jadi tentu saja mereka tidak bisa mengurusnya. Ini, Richard tertegun. Dia tidak menyangka Sansing Group masih eksis seperti ini. Li Siji segera berkata, Tuan Richard tampaknya adalah produk akhir dari rencana pembuatan setan yang dikembangkan bersama oleh Sansing Group dan laboratorium dewa. Menciptakan rencana pembuatan dewa, 30 tahun yang lalu. Bersama dengan grup Sansing, mereka mengembangkan rencana penciptaan setan. Faktanya, ini mirip dengan rencana penciptaan Tuhan. Hanya saja teknologinya sedikit lebih maju. Namun laboratorium dewa hanya memberikan sebagian dukungan teknis, tidak semuanya kepada Sansing Group. Laboratorium dewa memperkirakan bahwa senjata pembunuh yang diciptakan oleh rencana pembuatan iblis grup Sansing paling banter sedikit lebih kuat daripada penghancur. Mereka tidak tahu bahwa teknologi Sansing Group sendiri juga maju. Meskipun belum mencapai tingkat laboratorium dewa, namun sudah dekat. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan rencana penciptaan iblis sangat tinggi, dengan total 13 orang yang berhasil. Dan jauh lebih kuat dari Destroyer, hanya saja Sansing Group sendiri yang menyembunyikannya, termasuk datanya. Jadi Guts Lab tidak memperhatikan, hanya mereka yang tergabung dalam grup Sansing yang mengetahui iblis macam apa mereka. Terlalu kuat, terlalu kejam dan berdarah. Setelah kesuksesan awal, tidak ada yang memiliki kendali sama sekali. Ini hampir menjungkirbalikkan grup Sansing. Untungnya, Li Chengmin bisa mengendalikan mereka. Oleh karena itu, Li Chengmin pun menjadi pemimpin tim keamanan. Setelah mengetahui segalanya, Richard hampir marah. Itu semua adalah hal buruk yang dilakukan oleh grup Sansing. Kali ini Ye Junlin kabur. Mengejar, kirim semua orang untuk mengejar. Richard menjadi gila, semua pasukan dari semua sisi mengejar Ye Junlin dan keduanya. Apa yang harus mereka lakukan? Li Siji bertanya. Biarkan grup Sansing menanganinya sendiri terlebih dahulu. Mereka berdua harus mengikutiku. Richard mengambil 2 badan energi murni dan membiarkan grup Sansing menangani 13 orang itu sendiri.
Hanya saja ke-13 orang ini tidak memiliki konsep kawan atau lawan dan hanya menuruti perintah Li Chengmin. Mereka bertarung dengan gila-gilaan. Di sisi lain, suasana hati Richard menjadi lebih dingin. Kalau terus begini, tidak ada cara untuk mengejar ketinggalan. Saat ini, Dewa Jahat Awan Api datang dengan pesan, "Jangan khawatir, saya akan menghentikannya." Haha, oke, aku sudah melupakannya. Richard terkejut dan bahagia. Saya pikir saya tidak bisa mengejar Ye Junlin dan mereka berdua. Tanpa diduga, Dewa Jahat Awan Api muncul. Setiap kali Dewa Jahat Huoyun menunjukkan kekuatannya pada saat kritis. Kali ini dia melakukan perbuatan baik lagi. Aku berhutang budi padanya, kejar dia dengan kecepatan penuh. Richard menghela nafas. Setelah Ye Junlin dan Li Chengmin menerobos garis pertahanan, mereka melarikan diri dengan panik. Saat itulah Li Chengmin mengerti. Bukan karena Ye Junlin tidak bisa melarikan diri, tapi dia tidak ingin melarikan diri. Dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Dia sebenarnya tinggal untuk menahan Richard dan bagian dari kekuatan laboratorium dewa. Untuk memudahkan orang lain melarikan diri, sekarang tujuannya telah tercapai, dia langsung mundur. Ternyata Ye Junlin begitu tenang dan santai di rumah persembunyiannya, ia mengulur waktu menunggu Richard dan yang lainnya. Richard sekarang memahami tujuan Ye Junlin, hanya untuk menunda dia. Oleh karena itu, dia tidak bisa melepaskan Ye Junlin. Untungnya, Dewa Jahat Awan Api ada di sini. Saat Ye Junlin melarikan diri bersama Li Chengmin, dia bertanya, "Aku tidak menyangka kamu masih membantu." Li Chengmin mengerti bahwa maksud Ye Junlin adalah ketika dia ditangkap, dia membiarkan dia menuntunnya. Namun nyatanya, dia bisa mengendalikan kelompok iblis untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak melakukannya. Baru pada akhirnya dia menunjukkan kartu asnya. "Aku hanya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Aku juga ingin tahu identitasmu. Aku ingin menyelesaikan semuanya sebelum Richard datang. Tetapi aku meremehkanmu dan rakyatmu, aku bahkan meremehkanmu. Statusku di mata Richard, aku tidak menyangka kamu menjadi Ye Junlin. Saat aku ingin mengendalikan segalanya, semuanya sudah terlambat." Setelah mendengar penjelasan Li Chengmin, Ye Junlin mengerti. Dia ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa situasinya akan menjadi tidak terkendali pada akhirnya. Tapi 13 anak muda yang dia kendalikan memang menakutkan. Segera Ye Junlin dan keduanya melarikan diri dari Star City. Itu sangat dekat dengan pelabuhan. Selama dia memasuki laut, Ye Junlin pasti bisa melarikan diri. Sepanjang perjalanan, para master dari laboratorium dewa dan grup Sansing bertemu banyak orang. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Ye Junlin. Kecuali jika ada pengepungan kolektif, jika tidak, penghalang seperti ini adalah kakek penyelamat bayi labu dan mengusir mereka satu persatu. Tapi Ye Junlin menyadari aura kuat dari kejauhan. Sepertinya dia sedang menunggunya secara khusus. "Kita dalam masalah besar," Ye Junlin berkata dengan suara yang dalam. Li Chengmin tampak bingung. "Masalah, mungkin lebih sulit daripada tubuh energi murni." Wajah Ye Junlin menjadi sedikit lebih serius. "Di mana kita akan mengambil jalan memutar?" Li Chengmin bertanya. "Sudah terlambat, dia sudah mengincar kita. Jika kita berkeliling ke tempat lain, kita mungkin dikepung dari belakang. Kita hanya bisa bergegas dari depan dan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin." Ye Junlin tampak dingin. Saat keduanya sampai di pantai, saya melihat seseorang duduk di atas batu besar di depan saya. Mengenakan jubah hitam, wajahnya ditutupi, agak mirip dengan pakaian Ye Junlin. Jalan ini diblokir, terdengar suara tua namun kuat. Itu seperti ledakan yang menggelegar, hati Li Chengmin serasa hendak meledak. Pria kuat, sangat kuat, intimidasi yang diberikan oleh orang di depannya ini tidak kurang dari 2 badan energi murni. Atau bahkan lebih, Li Chengmin akhirnya mengerti kenapa Ye Junlin mengatakan lawan ini sulit untuk dihadapi. Tampaknya sangat sulit sekarang. Ye Junlin menghadapi lawan yang begitu kuat dan misterius untuk pertama kalinya. Dia berdiri di sana, memberi terlalu banyak tekanan pada Ye Junlin. Dan baunya masih sangat familiar. Kamu adalah Dewa Jahat Awan Api."
Ye Junlin akhirnya menemukan dari mana aura familiar pria ini berasal. Dia adalah dewa jahat awan api, auranya mirip dengan 7 dewa jahat, terutama Ye Junlin yang bisa merasakan perasaan berada di keluarga yang sama, itu hanya dia. Ye Junlin langsung memanggil judulnya, yang mengejutkan dewa jahat Huoyun. Pihak lain sebenarnya mengenalinya, bersambung.